Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman di Laboratorium Sistem Manufaktur. Kali ini kita akan mempelajari tutorial dasar perancangan teknik industri. Nah, sebelum kita masuk pada sketch, pastikan teman-teman di sini sudah mempunyai software SolidWorks masing-masing. Nah, tampilan awal SolidWorks akan seperti ini teman-teman. Karena kita ingin membuat part baru, kita dapat memilih di bagian atas SolidWorks ini ada Home, ada New Document, ada Open Document. Di sini kita pilih New. Kemudian di sini di SolidWorks Document ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Di sini ada Part untuk membuat part baru. Di sini ada Assembly untuk menggabungkan atau merakit dari part-part yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada Drawing untuk memproyeksikan dari part atau assembly yang sudah kita buat. Di sini karena kita modul pertama sketch, kita akan masuk pada part, kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian tampilan SolidWorks akan seperti ini. Di sini merupakan menu bar dari SolidWorks. Di sini terdapat menu bar fitur, menu bar sketch, surface, markup, evaluate, dan lain-lain. Karena kita akan mempelajari sketch, kita masuk pada menu bar sketch. Kemudian di sini ada banyak tools yang bisa teman-teman gunakan. Itu ada sketch, multidimension, line, circle, trim entities, convert entities, offset, mirror, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian kiri ini namanya dalam box display. Nah, di sini ada front plan yang bisa teman-teman jadikan acuan dalam membuat sketch. Apakah teman-teman menggunakan acuan front, acuan top, maupun acuan right. Kemudian di sini ada property manager untuk melihat dari properti yang digunakan. Kemudian di sini ada configuration manager untuk melihat configurationnya, disk expert. Kemudian di sini ada display manager. Di sini bisa digunakan untuk melihat dari material maupun warna yang sudah teman-teman masukkan kepada partnya. Oke, di sini kita akan menggunakan front plan sebagai acuan. Kita pilih sketch. Nah, selanjutnya di sini ada tools yang pertama, yaitu adalah line. Line digunakan untuk membuat suatu garis lurus maupun garis yang garis secara bebas gitu, mau lurus ataupun vertikal. Kemudian di sini teman-teman bisa melakukan relation. Di sini ada make horizontal, make vertikal, collinear, perpendicular, paralel, dan lain sebagainya. Oh ya, cara membuat hubungan itu, cara membuat relation itu teman-teman pilih, kemudian tahan kontrol, kemudian pilih lagi garis yang teman-teman pilih. Saya buat horizontal, nah maka akan jadi horizontal teman-teman. Kemudian di sini teman-teman juga bisa menggunakan smart dimension untuk memberikan ukuran kepada garis yang teman-teman buat. Kan 20. Nah, kemudian di sini ada garis center point yang biasanya digunakan untuk membantu dalam pembuatan part teman-teman, atau garis bantu. Sama, buatnya bisa vertikal, horizontal, maupun secara bebas. Kemudian untuk cara menghilangkan ketika teman-teman sudah membuat sketch ini kan belum hilang nih, itu teman-teman dapat mengklik double atau dapat klik kanan kemudian pilih select. Tuh. Kemudian terakhir di sini ada midpoint line. Midpoint line itu adalah garis yang memberikan ukuran kiri dan kanan yang sama gitu dengan acuan titik tengah. Oke, kita klik kanan, kita pilih select. Itu merupakan contoh penggunaan dari line. Oke, sekarang kita masuk pada circle. Di circle ini itu adalah sketch untuk membuat lingkaran. Ini adalah contoh penggunaan dari circle biasa, circle dengan acuan 2 titik point, yaitu atau 2 titik vertex. Yang pertama menentukan tengahnya dulu, baru besar diameternya. Kemudian sini ada perimeter circle, yang dimana menentukan dulu diameternya, kemudian menunjukkan arah dari pembuatan circle-nya. Nah, juga sama, circle juga bisa dapat diukur menggunakan smart dimension. Oke. Itu merupakan contoh penggunaan dari circle. Sekarang kita masuk kepada spline. Di sini kita akan menggunakan spline biasa.
Spline biasa itu adalah untuk membuat garis secara lentur dan bebas. Ini jika sudah, kita dapat klik kanan, kita pilih select. Nah, kemudian garis ini dapat kita atur melalui vertex-nya. Ya, teman-teman dapat membuat garis secara bebas dan lentur. Teman-teman atur melalui vertex yang sudah teman-teman buat. Ya, jadi begitu merupakan contoh dari penggunaan spline. Selanjutnya di sini ada rectangle. Ini ada beberapa rectangle. Corner rectangle itu kita membuat rectangle dengan acuan 2 titik poin. Yang pertama untuk menentukan letaknya, kemudian untuk menentukan besarnya. Kemudian di sini ada corner rectangle. Ini ada corner rectangle. Jadi kita menentukan titik tengahnya, kemudian kita menentukan lebar dari rectangle-nya. Selanjutnya di sini ada 3 point corner rectangle. Ini bisa digunakan ketika teman-teman ingin membuat rectangle secara mereng gitu. Ya, begitu penggunaan dari 3 point corner rectangle. Kemudian di sini ada 3 point center rectangle, sama, tapi ini menggunakan acuan titik tengahnya. Nah, begini. Oke. Kemudian yang terakhir ada parallelogram. Ini untuk membuat jajar genjang. Terus juga yang sudah sketch yang teman-teman buat bisa dikasih smart dimension untuk memberikan ukuran. Misalkan di sini kita ingin membuat kotak ya, jadi kiri sisinya sama 20 20. Nah, begitu teman-teman. Oke, itu merupakan contoh penggunaan dari tools sketch rectangle. Selanjutnya kita masuk pada center point arc. Nah, center point arc ini yang pertama itu untuk membuat arc atau garis lingkar dengan acuan lingkaran. Begini. Teman-teman bisa membuat garis secara bebas. Ini saya akan membuat sebesar 138 derajat. Nah, maka akan jadi seperti ini teman-teman. Bisa digerakin. Oke, lanjut pada tangan arc. Nah, tangan arc ini memerlukan vertex sebagai acuannya. Misalkan saja vertex ini dan ini. Oke, itu merupakan penggunaan dari tangan arc. Kemudian 3 point arc ini kita membuat arc itu dengan acuan 2 titik poin yang kita tentukan, misalkan begini. Nah, kemudian kita dapat menentukan lengkungan kita sendiri. Ini 3 point arc. Oke, itu merupakan penjelasan dari penggunaan tools arc. Kemudian di sini masuk pada ellipse. Nah, di sini di ellipse ini yang pertama membuat lingkaran, kemudian menentukan lingkaran ini condong kemana, ke atas apa ke bawah. Kemudian selanjutnya pada tulisan di sini ada partial ellipse, yaitu membuat ellipse yang sebagian. Kita menentukan. Nah, ini yang begitu. Kemudian lanjut parabola. Ya, kita membuat parabola berdasarkan titik acuannya. Kita tinggal tarik garis. Nah, seperti itu. Selanjutnya jika ada konik, kita membuat parabola, tapi titik tengahnya kita atur sendiri. Oke, sudah kita pilih select. Maaf. Nah, kemudian kita pilih. Nah, kita pilih OK. Kita masih dapat mengaturnya secara bebas gitu. Nah, seperti itu. Ini bisa kita tarik-tarik. Itu merupakan penjelasan dari ellipse. Oke. Selanjutnya kita masuk pada teks. Nah, teks ini sebelum membuat teks, teman-teman harus memiliki acuan garis dulu, yang dimana nanti sebagai tempat pembuatan teksnya. Kemudian kita masuk pada teks, kita pilih sketchnya, kemudian kita masukin teks si manis. Di sini belum kelihatan tulisannya, kita bisa matikan use dokumen fontnya, kita masuk ke font, kemudian di sini kita pilih regular saja.
Selanjutnya di sini kita pilih poin, kita pilih 72 yang paling besar. Jadi teman-teman bisa mengatur ukuran dan font yang teman-teman inginkan. Kita pilih OK. Wah, masih kecil banget nih. Oke, kita masuk lagi, kita atur secara manual 500. Oke, kita pilih OK. Nah, ya seperti jadinya seperti teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengatur boldnya, kemudian italiknya, kemudian di sini peletakan dari teksnya apakah di center, di right, ataupun justify gitu. Di sini kita pakai yang di center saja. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur di atas sketch apa di bawah sketch. Ini juga tulisannya bisa teman-teman atur dari kiri maupun dari kanan. Jika sudah, pilih OK. Nah, itu merupakan contoh dari penggunaan teks ya. Oke, sekarang kita lanjut pada strike slot. Nah, di strike slot ini teman-teman membuat slot. Sini ada beberapa slot nih dari strike slot. Kita seleksi dulu. Strike slot ini dengan membuat slot dengan acuan 2 titik poin. Nah, seperti ini teman-teman. Sini teman-teman dapat memasukkan ukuran pada slotnya, seperti panjang slotnya misalkan 100, kemudian lebar slotnya itu sebesar 50. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua, itu adalah center point strike slot, yaitu membuat slot berdasarkan titik tengahnya. Nah, jika sudah muncul logo kuning seperti tadi, itu menandakan kalau misalkan garis yang sudah teman-teman buat tuh lurus. Juga bisa dimasukin ukuran. Di sini ada 3 point arc slot, itu adalah membuat slot tapi berdasarkan arc atau lengkungan teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini juga selama teman-teman belum masukin ukuran, teman-teman masih bisa mengatur secara bebas. Oke. Selanjutnya di sini ada center point arc slot, yaitu menentukan arc berdasarkan titik poin tengahnya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Itu merupakan contoh dari penggunaan tools arc. Oke. Selanjutnya kita masuk pada polygon. Nah, di polygon ini itu kita membuat polygon berdasarkan parameter sisinya. Ini polygon sisi 6. Ini kita bisa atur 5, 4, 3, jadinya segitiga, atau kita atur lebih 8 gitu. Jadi kita atur 4 saja, kemudian kita pilih kita atur 5 saja, kita pilih OK. Nah, di sini teman-teman dapat mengukur besar dari poligonnya dengan menggunakan acuan lingkaran dalamnya. Nah, kita masukin sebesar 100. Oke, jadi seperti itu. Oh ya, sebelum itu, ini 100 apa sih? Ini itu adalah 100 cm. Kenapa bisa dibilang cm? Karena di sini ada acuannya gitu, CGS. Itu ada MKS, meter kilogram second, di sini ada CGS, cm gram second, ada mmgs, milimeter gram second, dan yang terakhir IPS, inch pound second. Nah, di sini karena saya menggunakan CGS, cm gram second, jadi semua ukuran di dalam SolidWorks saya ini acuannya adalah cm, gram, dan second. Di sini teman-teman bisa mengatur jika teman-teman ingin menggunakan yang lainnya. Oke, selanjutnya itu adalah penggunaan sketch dan fillet. Tadi ini merupakan penggunaan dari polygon. Nah, di sini kita pertama ambil corner rectangle dulu. Kemudian, nah, dalam penggunaan sketch dan fillet, sketch ini apa sih? Jadi sketch ini untuk menumpulkan suatu sudut sketch yang sudah teman-teman buat. Nah, ini kan misalkan rectangle ini mempunyai 4 sudut dengan sudut 90 derajat. Kita ingin menumpulkan ini, jadi kita menggunakan sketch fillet, kita pilih vertex ujungnya, kita masukin ukurannya. Misalkan kita mau menumpulkan sebesar 10 cm, terlalu kecil mungkin sebesar 40 cm. Nah, kemudian di sini juga ingin menumpulkan sebesar 40 cm. Jika sudah, kita dapat pilih OK. Nah, maka otomatis sudut yang tadinya 90 derajat sudah menjadi radius 40 cm. Kemudian di sini ada namanya chamfer. Nah, chamfer ini untuk memotong dari sudut yang sudah teman-teman buat. Kita atur dulu misalkan 20. Kemudian kita pilih sudut yang mau kita potong. Di sini dan di sini. Nah, jadinya seperti itu.
Jadi itu merupakan penggunaan dari tool fillet dan tool chamfer. Oke, selanjutnya kita poin. Nah, poin ini untuk meletakkan poin secara acak untuk menjadikan acuan gitu. Kan ini sudah saya letakkan nih, bisa digunakan untuk acuan dari line seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada trim entities. Nah, trim entities itu gunanya adalah untuk memotong dari sketch yang sudah tidak kita pakai gitu. Misalkan nah seperti ini. Kemudian kita mau menghilangkan sketch di dalamnya ini teman-teman. Kita dapat menggunakan trim entities, kemudian kita hapus. Nah, itu merupakan penggunaan dari trim entities, yaitu adalah menghapus sebagian dari sketch yang sudah teman-teman buat. Itu bisa digunakan jika misalkan ada sketch yang tidak perlu seperti ini. Nah, ini kan ada sketch yang melebihi ini, teman-teman menggunakan trim entities. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu merupakan penggunaan trim entities. Kemudian kita masuk di sini pada offset entities. Nah, offset entities itu memberikan offset pada sketch yang sudah teman-teman buat. Yang polygon, dan kita pilih offset entities. Ini di sini kita, nah sebelum itu kita pilih dulu ini di ini kita bisa delete dulu aja. Nah, kita pilih offset entities. Di sini kita pilih yang mana mau kita offset. Di sini kita pilih ini. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih select chain untuk memilih keseluruhan atau sebagian saja. Keseluruhan, terus kita offset sebanyak 10 cm. Nah, jika sudah, teman-teman bisa pilih OK. Maka secara otomatis sketch yang teman-teman pilih itu teroffset atau terbuat secara otomatis sebesar 10 cm. Itu merupakan penggunaan dari offset entities. Oke, sekarang kita masuk pada mirror entities. Nah, di mirror entities ini itu teman-teman bisa mengcopy part yang sudah teman-teman buat, kemudian di mirror misalkan seperti ini. Saya buat lingkaran, kemudian di sini saya buat center line itu sebagai acuan buat mirrornya. Nah, di sini saya ingin membuat misalkan seperti ini. Oke, selanjutnya seperti ini, dan yang terakhir seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman dapat masuk ke mirror entities, pilih entitiesnya. Sini teman-teman dapat langsung melakukan box saja supaya cepat, atau memilih satu persatu. Nggak usah. Oke, nah kemudian di entities itu mirrornya sudah. Di sini mirror aboutnya kita pilih acuannya, sudah kita pilih oke. Nah, jadi itu merupakan penggunaan dari mirror ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada linear sketch pattern. Nah, linear sketch pattern ini mensalin sketch yang sudah teman-teman buat tuh secara linear. Ini di sini ada dua acuan, yaitu x axis dan y axis. Nah, di sini kita clear selection dulu. Ini di entities to pattern kita pilih sketch yang ingin kita salin. Tuh, kita dapat memilih ini semua. Nah, jika sudah, di direction pertama yaitu X itu jadi mensalin secara horizontal. Di sini kita masukin ukuran sebesar 10 cm, terlalu dekat, 50 cm, 100 cm. Nah, kemudian sini teman-teman mengatur dari jumlah salinannya, misalkan 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya di sini ada y-axis. Ini teman-teman bisa menggunakan atau bisa tidak juga. Kalau tidak ingin menggunakan y-axis, teman-teman bisa langsung pilih oke saja.
Sini saya juga ingin mencontohkan dari penggunaan y-axis. Nah, di sini y-axis itu berarti secara vertikal. Di sini sudah 1, kita tambah 2. Kita masukin ukuran 100 juga. Nah, jadinya seperti ini. Di sini teman-teman bisa memutarbalikkan dengan memilih reverse direction. Nah, jadinya seperti ini. Kita tambah lagi. Jika sudah, kita pilih OK. Nah, jadi itu merupakan contoh penggunaan dari linear sketch pattern. Oke, kita hapus S2. Nah, kemudian di sini ada namanya circular sketch pattern, yaitu mensalin secara sirkular. Contohnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita mau pilih ini. Tambahin. Pilih OK. Nah, di sini kita pilih circular sketch pattern. Nah, di poin parameternya ini adalah titik putarnya kita pilih di sini. Nah, selanjutnya di sini adalah entities pattern. Kita pilih ini. Bisa kita clear dulu gimana cara milihnya. Teman-teman bisa membuka part ini. Kemudian nggak usah, maaf. Teman-teman bisa langsung pilih sini satu-satu. Nah, seperti itu. Jika sudah memilih titik acuan putarnya dan pilih putarannya, teman-teman dapat mengatur seberapa banyak teman-teman yang ingin salin. Di sini kita menggunakan 6 saja. Sudah, kita pilih OK. Nah, maka di sini poligonnya sudah tersalin secara sirkular dengan jumlah 6. Merupakan contoh penggunaan dari circular pattern. Oke. Jika sudah, kita hapus saja. Oke, mungkin itu tadi pengenalan dari tools-tools pada menu bar sketch. Sekarang kita masuk pada exercise pada sketch. Oke, di sini kita masuk aja pada spline. Maaf, pada ellipse. Kemudian kita buat seperti ini. Oke, selanjutnya oke, sudah lurus. Kita kasih offset entities sebesar 10. Oke. Nah, jika sudah, menggunakan strike slot. Oke. Oke. Mari kita masukkan ukuran strike slotnya sebesar 1000. Oke. Oke, di sini kita buat ellipse lagi. Kita pilih ellipse lagi di sini. Nah, oke. Kita dapat buat garis. Oke. Setelah itu kita dapat trim entities yang sudah kita tidak gunakan. Oke. Oke. Nah, jika sudah, di sini kita masuk pada strike slot lagi. Ini kita masukin ukuran. Ini ukurannya kita masukin sebesar 200, dan di sini lebarnya sebesar 150. Oke. Nah, oke. Ini aja di sini 61,95. Di sini kita trim. Oke. Nah, jika sudah, di sini kita pilih circle. Kita buat circle sebesar 60 cm. Selanjutnya di sini kita pilih linear sketch pattern. Kita langsung pilih entitiesnya. Nah, di sini kita ingin menyalin secara vertikal saja.
Oke, di sini kita matikan aja X-nya karena kita pilih, Y-nya kita naikkan. Kita masukin sebesar jaraknya 30 cm, 1 cm. Nah, oke. Kita pilih oke dulu. Kemudian kita pilih lagi, di sini kita pilih, kita pilih entities to patternnya, kita masukin lagi 2, sini kita pilih 100. Oke, di sini kita balik. Nah, ini seperti ini. Oke, sudah jadi. Selanjutnya di sini kita buat slot lagi. Oke, sini kita masuk lebarin tadi sebesar 61,95. Oke, bersama-sama bawahnya. Kemudian di sini kita masukin juga panjangnya sebesar 800 cm. Kita pilih oke. Sini kita dapat hapus dulu aja. Kita gunakan. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya di sini kita bisa offset. Oke. Kita pilih oke, kita pilih hapus lagi, terus kita pakai. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada circle. Kita pilih sininya, terbuat circle. Kita pilih sebesar, ini ukuran sebesar 1200. Oke. Jika sudah, di sini kita akan membuat baling-balingnya ya. Baling-baling gimana caranya? Kita buat circle dulu. Oke. Ini kita masukkan ukuran sebesar 200 saja. Selanjutnya sini kita menggunakan dari 3 point arc. Sini oke, masuk pada spline. Maaf, masuk pada spline. Oke. Nah, kita atur lagi jika ada bentuk yang mungkin belum sesuai. Kita atur saja. Oke, kita dapat mengatur di sininya jika ada yang belum sesuai. Nah, jika sudah, di sini kita dapat menggunakan dari circular pattern. Kita pilih acuannya adalah ini. Kita bersihkan. Oke, kita pilih titik tengah ini, kemudian kita masukin entities yang akan kita putar. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, kita buat jadi 3 saja. Jika sudah, kita dapat pilih oke. Nah, di sini jika sudah, teman-teman dapat melakukan offset. Oke, sebesar 20 cm. Jika sudah, oke, teman-teman dapat menghapus dari sketch yang tidak dipakai seperti itu. Dan di sini kita hapus, sini kita hapus, sini kita hapus. Oke, ini kita hapus. Nah, oke, seperti itu. Kemudian jika sudah, oke, saatnya di sini saya ingin memasukkan tulisan. Sini kita pilih, masukkan tulisan Simanes. Oke, karena belum kelihatan, kita atur fontnya mungkin sebesar 500, karena kita menggunakan font Constantia. Oke, masih terlalu kecil, kita ubah dulu lagi mungkin sebesar 1000. Oke, nah jika sudah,
kita pilih oke. Ini saya meletakkan di tengah, kita pilih oke. Setelah itu membuat kotak. Kemudian menggunakan fillet sini sebesar 500. Sini juga, dan sini juga. Pilih oke. Selanjutnya sini saya menambahkan kotak. Kita masukkan ukuran sini sebesar 130. Karena panjangnya sudah sama, langsung hapus saja garis yang sudah kita pakai. Di sini kita dapat menambahkan arc. Dan di sini jika sudah, kita dapat menggunakan sketch sampler untuk memotong. Ini kita potong sebesar ini 100. Kegedean, kita dapat Ctrl Z dulu. Kita pilih campur, sini kita sebesar 50 saja. Sini juga 50. Nah, sudah, kita pilih oke. Selanjutnya di sini kita dapat menambahkan dari poligon 6 sisi. Kita masukkan ukuran sebesar 120. Mungkin itu saja dari tutorial sketch kita kali ini. Semangat terus dalam mengerjakan dan sampai jumpa.